Mohon maaf, saya bicara begini. Saya pernah berada di situasi itu. Jadi pengalaman. Makanya saya jadinya nggak mau sekarang membodohi diri saya sendiri. Saya ingin Jumatan ya dari dalam saya. Saya ingin sholat dari dalam saya. Saya ingin tahajud dari dalam saya. Sekarang semuanya sudah dari dalam. Maka tumbuh suburlah semua biji-bijian yang ada di sini. Paham? Oke. Jadi biji-bijian kalian sekarang tumbuh subur atau merana? Kenapa? Salah jalan. Harusnya dari dalam keluar, ini dari luar ke dalam. Ngerti ya judul ini? Nah, ini saya kalau bikin judul itu ada maksudnya, ada maksudnya. Makanya kajian-kajian saya judulnya beda. Karena saya tidak mau sama. Ya. Nggak akan di kajian saya meningkatkan iman dan takwa. Nggak ada judul itu. Tetapi dengan saya bahas ini, meningkat gak iman? Meningkat gak takwa? Iya. Jadi kalau ingin meningkatkan iman dan takwa, kira-kira dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Di dalam. Kalau gitu, Nabi Muhammad sholatnya mi'raj dulu, sholat dulu. Ketemu dulu, nyembah dulu. Nah, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dalam keluar. Kalian? Umatnya siapa? Maaf ya, maaf. Kadang-kadang kita ini ngaku-ngaku umatnya, tetapi kita tidak mengikuti jalannya. Harusnya kita ikutin dong jalannya beliau. Betul nggak? Itu. Makanya kata Nabi kan, sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sholat. Apakah sholat kita sudah seperti sholatnya Nabi? Lahirnya saja sudah kacau. Takbirnya kemana? Rukunya kemana? Apalagi batinnya. Betul apa tidak? Nah, yuk perbaiki lahir batinnya. Kalau sudah sampai di level itu, nikmat. Nah, sekarang masuk pada renungan. Orang bijaksana mengubah pikirannya, tapi orang bodoh tidak. Kira-kira kita termasuk bijaksana atau bodoh? Belum ngerti ya? Oke, kalau belum mengerti gini. Ada orang pinjam uang sama kita 3 hari, janji belum mengembalikan. Ya? Mana yang kita lakukan? Mengubah pikiran atau memaksa orang supaya dia bayar? Ini udah mulai tidak jujur ini. Udah mulai tidak jujur. Tapi kerasa ke sayanya langsung nih. Jawab yang benar, yang jujur. Mengubah pikiran atau memaksa orang? Bijaksana apa bodoh? Nah, itu harus pakai contoh. Kalau orang bijaksana mengubah pikirannya. Pikirannya gini, pasti nanti juga kalau dia udah punya duit, pasti dikembalikan dong. Gitu. Yang diubah pikiran dia, bukan memaksa orang. Enak gak mengubah pikiran? Enak. Udahlah, saya doakan saja. Semoga dia banyak rezekinya. Saldonya nambah, utang sama saya selesai. Kalaupun gak bisa bayar, ya gak seberapa. Kan duit saya dari Allah lebih banyak daripada ini pinjam sama dia. Coba. Mengubah pikiran itu adem. Ini namanya memecahkan telur dari dalam. Nah, kalau tidak dikasih contoh kayak gini kan kalian bingung ya. Belum ngerti ya. Bukan belum jujur, belum ngerti. Nah, sekarang ditanya lagi. Jadi kalau ada orang pinjam uang, kemudian dia 3 hari belum bayar, perjanjiannya 3 hari, mengubah pikiran atau memaksa orang harus bayar sambil marah-marah? Jujur. Sudah mulai ya, tambah tidak jujur.
Ya setelah ini begitu kan? Setelah ini, kemarin-kemarin, wah sudah keluar kata-kata umpatan, betul? Luar biasa. Saya pernah, ini pengalaman ya, saya pernah punya utang 40 juta, kemudian harus bayar 570 juta. Kalau saya keluar, pasti akan terjadi konflik. Tapi saya subah pikiran saya. Pikiran saya begini, stop ya utangnya, saya bikin pengakuan utang. Saya bikin pengakuan utang, saya tanda tangan. Stop ya, jangan jalan lagi segini. Doakan saya ya, punya kemampuan membayarnya. Saya ubah pikiran saya. Ini gak main-main nih, Allah ngasih tantangan sama saya. Dan pasti Allah itu ngasih caranya sama saya. Begitu saya bilang, Engkau yang akan ngasih caranya ya Allah. Saya tidak melihat saldo saya hari ini, tapi saya melihat saldo di rekening Allah yang luar biasa tanpa batas. Hanya dalam waktu sekejap saya punya uang sebesar itu. Saya kresekin, saya kasih. Jadi mengubah pikiran itu selalu keren. Kira-kira kalau seperti saya 40 jadi 570 siap? Lah kalian menyangka saya ceramah begini itu ngasih nasihat orang? Tidak. Saya tidak berkepentingan ngasih nasihat sama kalian semua, tapi saya berkepentingan memberikan pengalaman pribadi saya. Dan semua yang saya omongkan, yang saya katakan di sini itu pengalaman. Karena saya tidak berhak membicarakan sesuatu yang saya tidak pernah mengalaminya. Jadi sudah dilampaui itu semua. Dan ini butir-butir mutiara yang saya bagikan. Oke, sekarang mengerti?